Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk materi pembangunan air ya. Jadi kita sudah membuat ini ya koridor ya. Jadi dalam perhitungan volume, di koridor ini kalau ini belum bisa digunakan untuk ini ya perhitungan volume ya. Jadi teman-teman harus merubah si koridor ini menjadi surface dulu ya. Karena ini kan kalau kita lihat ini kan surface-nya kan belum ada ya. Surface kita hanya masih ada yang existing ground gitu ya. Jadi surface ini nanti teman-teman akan membuat surface ini dulu ya, surface galian gitu ya. Terus kemudian nanti surface galian dengan surface ini ya, dengan surface mana? Existing ground ini dijadikan satu ya. Sehingga nanti digunakan untuk dapat kita gunakan untuk perhitungan volume untuk mengetahui berapa sih galian yang ini ya, volume galian yang terjadi ataupun galian yang diperlukan untuk membuat desain grading yang kita buat seperti ini. Baik, langkah pertama mungkin kita bisa mengklik ini apa namanya, semacam ini. Terus kita ini ada koridor properties ya, atau klik kanan kalau memang tidak ini ada koridor properties, kemudian kita klik. Nah, di sini ada beberapa parameter ya, apa namanya? Ini parameter yang sudah kita buat tadi ya. Kita ke surface ya, surfaces ya. Kita ke surfaces. Kita membuat baru ya. Nah, kita membuat baru ini ya. Nah, ini ada namanya create a corridor surface ya. Ya kita membuat ini, kita klik ya. Nah, ini kita ubah namanya misalkan surface galian seperti itu ya. Surface galian. Ini enggak apa-apa, ini bisa diganti sewaktu-waktu gitu ya. Nah, di sini kita ada specific code, jadi ini ada top, ada bermacam-macam ya, seperti ini. Nah, ini digunakan untuk sebagai ini ya, untuk menerjemahkan ininya ya. Apa namanya? Permukaan galiannya ya. Nah, kalau top ini adalah kita gunakan apabila nanti kita mau memodelkan ini ya, memodelkan surface di bagian timbunannya ya. Nah, namun karena ini kita adalah di bagian bawah ya, bagian galian, maka ini kita klik yang datum ya. Datum itu berarti dia permukaan tanahnya ya. Artinya surface galian ini kita deskripsikan dia adalah sebagai datum atau diidentifikasi sebagai permukaan tanah ya. Macam itu kita klik datum, kemudian kita klik ini ya, plus ya. Nah, semacam ini ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya overhang correction ya. Overhang correction ini dia fungsinya adalah dia hanya untuk koreksi surface saja ya, untuk koreksi tampilannya. Jadi teman-teman bisa mencari ya, ini ketik aja seperti ini, overhang correction civil 3D gitu ya. Jadi mungkin contoh mudahnya seperti ini ya. Kalau misalkan kita mau lihat itu. Nah, yang semula dia seperti ini ya gambarnya ya. Jadi dia kayak apa? Tidak garis lurus gitu ya. Nah, kemudian kita klik ini ya, yang overhang kita koreksi yang bottom link ya. Maka di bagian bottomnya dia akan berubah menjadi lurus ya. Jadi dia sudah seperti dengan yang di ini ya, di desainnya semacam itu. Nah, ini untuk mengkoreksi surface kita sama ya, kita klik overhang correction-nya ya di bagian none ini, kita klik bottom links-nya ya. Jadi biar permukaan surface galian kita terkoreksi dengan baik. Dan ini kita klik OK ya. Nah, di sini ada the corridor has been modified. Nah, ini seperti biasa kita klik rebuild the corridor. Nah, ini surface-nya. Kita cek ya. Nah, di sini sudah ada surface galiannya. Nah, surface galiannya sudah ada ya. Yang kita buat berdasarkan koridor tadi ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita klik select ya. Kita lihat object viewer ya. Kita lihat di object viewer, kita klik object viewer. Kita klik ini ya. Nah, dia menjadi seperti ini ya. Kalau teman-teman bandingkan ya antara bentuk koridor dengan bentuk surface beda ya. Kalau bentuk surface dia sudah membentuk suatu permukaan ya, semacam ini.
Nah ini teman-teman kalau kita perbesar ya, kalau kita perbesar, nah di sini ada garis ini ya. Nah ini adalah garis bench width yang kita rencanakan ya, tadi dengan lebar 1,5 meter ya. Nah jadi apabila si ini ya, si Civil 3D-nya tadi menemukan elevasi yang lebih tinggi dari 5 meter lah, ini contohnya ya, dia akan membuat seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia menggali ini ya, menggali ini. Jadi ini adalah dasar pondasi yang digali ya, dasar pondasi kita ya selebar 10 meter tadi ya. Kemudian di sini adalah sisi miring ya, dengan slope 1:1,5 ya, seperti yang sudah kita rencanakan lah. Di sini garis ini adalah bench width-nya ya, selebar 1,5 meter. Ketika ini sudah selebar 1,5, ini naik lagi ya, naik lagi menjadi 5 meter lagi. Terus kemudian di sini ada bench width lagi ya, per 5 meter ya. Ya itulah tadi yang kita melakukan setting terhadap ininya ya, bench width-nya ya. Nah ini bench width-nya, ini adalah dasar pondasi yang kita lakukan penggalian semacam itu. Nah kemudian kita lihat ini ya, antara ini dengan surface yang tadi ya, surface apa namanya, surface existing ground dan surface ini ya, kita select juga ya. Kita select juga, coba, terus kita lihat object viewer. Oh maaf, tadi belum saya ini ya, belum saya hidupkan ya. Baik, saya hidupkan dulu ya tadi ya. Baik, saya ini dulu. Coba ini saya klik ini, surface properties, coba konturnya saya hidupkan dulu ya. Coba ini saya select, kemudian ini juga saya select ya. Kita kasih object viewer, dan kita klik SV isometric. Nah ini, jadi teman-teman ya, jadi ternyata galian kita itu ternyata kalau di ini ternyata belum tergali ya. Jadi kita hanya membuat galiannya saja ya, tapi ternyata itu belum tergali. Jadi teman-teman bisa melihat ini ya. Nah, jadi di posisi ini adalah galian kita ya teman-teman. Tapi ternyata belum tergali ini ya. Karena apa? Karena surface-nya belum kita satukan gitu. Ya langkah berikutnya adalah kita menyatukan surface-nya ya. Surface-nya kita satukan biar ini bisa tergali gitu ya. Baik, kita close dulu ya. Kita close. Baik, mohon izin sebentar. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Apa namanya? Jadi seperti yang sudah kita lihat tadi ya, ternyata ini antara surface surface galian dengan surface di mana tadi, di ini ya, di accessing ground, ternyata belum menyatu sehingga dia belum berlubang ya. Ini kan digali kan harusnya kan si surface ini kan harusnya kan ini ya, berlubang ya. Berlubang sesuai dengan galian ini ya. Nah, caranya adalah bahwa kita mau menyatukan surface galian dengan surface existing ground ini menjadi satu gitu ya. Caranya adalah kita klik di prospektor ya, masuk di prospektor, kemudian di bagian surface ini kita klik kanan ya, kemudian kita klik create surface. Nah, ini kita membuat surface baru ya, surface gabungan gitu ya, semacam itu. Gabungan misalkan ini ya, gabungan EG dan ini ya, galian misalkan seperti itu ya namanya. Jadi untuk penamaan ini silahkan ya, tergantung teman-teman aja ya, apa namanya, mau bagaimana lah, terserah. Ini kalau ini untuk memudahkan aja. Yang penting teman-teman ingat dengan penamaannya. Kalau ini saya buat ini ya, gabungan EG dan galian. Artinya gabungan surface existing ground dengan surface galian. Itu maksudnya ya.
Untuk stylenya enggak apa-apa, mungkin ya udahlah kita samakan. Atau enggak juga enggak apa-apa, ini opsional aja. Enggak harus di ini ya. Dan kita klik OK ya. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini sudah muncul ya apa yang kita buat tadi ya, gabungan EG dan galian ini ya. Nah, tapi yang menjadi masalah bahwa di sini ini belum ada isinya ya. Jadi di sini belum ada isinya ya teman-teman ya. Maka kita expand di sini ya. Kita dimasuk ke definition ya. Kita masuk ke definition. Jadi kita klik di gabungan EG ini, terus kemudian plusnya ini kita klik, kemudian masuk ke definition. Nah, kita masuk yang edits ya di sini ya. Nah, semacam ini. Kita klik kanan ya. Edits ini kita klik kanan, kemudian maaf. Nah, ini ya. Jadi edit ya, edits kita klik kanan ya. Kemudian di sini ada pilihan banyak lah, kita ini ya, paste surface ya. Pilih yang paste surface di sini ya. Kita klik paste surface. Nah, di sini ada dua ya teman-teman ya, ada EG dan surface galian. Nah, ini kita lakukan satu-satu ya. Jadi pertama dari EG dulu ya, existing ground. Kita klik OK dulu, terus nanti gantian kita surface to paste lagi, kita gantian yang surface galian gitu. Baik, mungkin sedikit saya ulang lagi ya. Jadi pertama kita masuk ke sini ya, gabungan EG dan galian, terus kemudian ini plusnya ini kita ini ya, kita perpanjang ya. Kita expand, kemudian ini kita klik lagi, kita masuk di edits ya. Edits klik kanan, kemudian paste surface ya. Paste surface kita klik. Jadi tujuannya ini adalah kita mau menggabungkan antara surface existing ground dengan surface si itu ya, si galian tadi ya. Paste surface kita klik. Nah, di sini EG kita klik dulu sehingga dia blok warna biru ini, kemudian kita klik OK. Dah, kita ulangi lagi ya. Kita edit, klik kanan lagi. Paste surface kita klik lagi. Nah, kita klik gantian yang surface galian. Karena tadi yang pertama adalah EG, kemudian yang kedua kita surface galian. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, semacam itu ya. Dan kita lihat ya. Nah, oke ini. Nah, coba kita ini ya. Coba kita select ya. Nah, ketika kita select ini ya, atau bentar ini mungkin saya ini kan. Ketika kita select ini ya, select gabungan EG dan galian ini ya. Kan kalau tadi kan satu-satu ya, misalkan ini surface galian kita select itu. Nah, maka dia ini tok ya. Galian tok ya. Terus kemudian apabila ini kita existing ground kita select. Nah, maka dia akan hanya existing ground saja ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau ini yang gabungan EG dan galian ini existing ground dengan galian ini surface-nya sudah menyatu. Ketika kita klik kanan, kemudian kita select. Nah, ini ya. Ini ternyata keduanya sudah terselect semua ya. Nah, tinggal kita lihat object viewer ya. Kita klik object viewer. Nah, kita ubah pandang nih. Nah, ini berarti ya ini ya teman-teman ya. Akhirnya sudah berlubang ya. Nah, ini sudah berlubang sesuai dengan grading kita tadi ya. Kalau yang tadi kan awal dia belum berlubang ya. Nah, sekarang dia sudah menjadi berlubang, membentuk suatu galian. Coba dilihat dari sisi yang lain gitu ya. Kita lihat dari sisi northeast juga sama ya. Jadi dia baik tumpuan kanan maupun tumpuan kiri dia sudah sama-sama berlubang ya, sudah tergali semua ya. Nah, ini adalah galian pondasinya ini ya. Jadi sebelum kita membuat main dam itu biasanya di bagian bawah ini dikupas dulu ya teman-teman ya. Kemudian di bagian di sini nanti akan dilakukan grouting biasanya. Jadi titik-titik ini akan dilakukan grouting.
Nah, ini proses galian ini bisa kita modelkan di Civil 3D menggunakan ini tadi ya. Kita bisa memanfaatkan basic line dan kemudian kita memanfaatkan ini apa namanya tadi daylight bench. Kita bisa memanfaatkan itu ya. Baik, untuk penggabungan dua surface ya, sebelum nanti kita perhitungan volume, untuk penggabungan dua surface ini ya, surface existing ground dan juga surface galian, ini mungkin kita cukupkan sekian ya. Nanti insya Allah akan kita lanjut lagi ke sesi berikutnya, mungkin perhitungan volume ini ya, perhitungan volume galiannya. Baik, demikian kami akhiri untuk materi penggabungan dua surface ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.